Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua di rumah. Kali ini saya Dewi Aula Paraswati sedang bersama Reza Atalarik. Boleh disapa? Saya Reza Atalarik, temannya Dewi. Senang banget nih hari ini saya bisa ketemu sama Reza. Iya. Yang kayak sibuk banget deh. Biasa, namanya juga mahasiswa. Kalau boleh tahu kesibukannya akhir-akhir itu apa sih? Kalau akhir-akhir ini sih kesibukannya kan udah mulai kuliah udah mulai offline ya. Udah mulai offline, jadi kesibukannya ya kuliah, nugas, kayak gitu-gitu aja sih. Sama ada sedikit usaha. Kalau boleh tahu usahanya tuh apa tuh? Ya usaha sampingan aja sih buat kita jajan-jajan biasa, kayak jual areng ada, jual kerudung pernah, tempat kopi juga ada. Itu sih usaha yang dijalanin belakangan kemarin, ngisi waktu kuliah online sama pas pandemi aja. Oh ya, baik. Berarti kamu bisnis, bisa disebut sebagai bisnismen juga ya? Disebut mah belum bisa, namanya juga masih belajar. Cuman ya kita coba aja, siapa tahu kan. Dari sekian banyak kesibukan kamu, ada nggak sih hobi kamu yang ngerempet dikit sama kesibukan kamu? Kalau hobi yang nyerempet nggak pada jauh sih, rata-rata nggak ada yang sejalan sama bisnis gitu. Hobinya pada kan bisnis menghasilkan uang. Nah kalau hobi aku sebaliknya. Menghabiskan uang ya? Bisa dibilang. Boleh disebutin nggak kira-kira hobi kamu tuh apa aja? Hobi lumayan ya. Dari dulu suka berenang kayak gitu. Futsal juga dari dulu sempat, cuman kalau udah belakangan ini udah nggak pernah main bola lagi, udah jarang. Mancing juga bisa jadi hobi. Dari waktu kecil udah ikut bokap mancing biasa. Oh, gitu. Kalau ada nggak hobi lain yang menurut kamu tuh sangat menggambarkan diri kamu? Lebih ke otomotif sih kayaknya ya. Otomotif? Otomotif. Wah, hal apa tuh yang menarik di dunia otomotif? Banyak sih, kita bisa mengekspresikan selera kita, bisa ekspresiin ya mau kita itu kendaraan kita kayak gimana, bisa kita yang tentuin kayak gitu. Oh, kayak gitu. Baik, dalam dunia otomotif itu kamu sudah melakukan perubahan apa aja sih dia kendaraan kamu itu? Ada motor kah atau mobil, atau kamu menekuni dua-duanya? Dua-duanya bisa dibilang sih, dua-duanya menekuni ya, iseng-iseng aja. Terus transformasi yang udah kamu lakuin terhadap kendaraan-kendaraan kamu di dunia otomotif ini apa? Motor ya, untuk motor dulu ya. Oke, baik. Pertamanya kan kalau kita main otomotif itu kan buat yang ngebedain kendaraan kita sama yang lain kan. Ya. Maksudnya biar ada ciri khasnya nih, jadi orang-orang sebenarnya teman-teman juga tahu, jadi wah ini motornya ini nih, motornya ini, kan jadi ketahuan tuh yang ngebedain dari motor yang lain. Kalau di motor transformasi yang udah dirubah lumayan ya, udah lumayan banyak. Udah kayak main mesin, warna motor, pelek, gitu, knalpot, banyak pokoknya. Pokoknya kalau ngelihat motor saya nanti bisa ngebedain deh. Nggak banyak sih, cuman ada yang bikin unik gitu, satu yang unik, yang benar-benar bisa bikin ngebedain dari motor yang lain. Oke, baik. Kalau untuk mobil? Kalau untuk mobil paling ya tipis-tipis ya. Kayak Contohnya? karbon. Kalau anak otomotif pasti tahu main karbon, terus remap, terus ganti velg, kayak gitu-gitu sih. Knalpot juga di mobil main. Knalpot ya? Iya.
kalau pasti kamu sering dengar kan kalau identiknya tuh orang-orang yang main knalpot tuh suka mengganggu. Kamu setuju nggak sih dengan pernyataan itu? Setuju sih, cuman kan saya juga mempertimbangkan ya, maksudnya ganti boleh, cuman masih yang dalam batas wajar, nggak yang blower lah jatuhnya gitu, yang ngeganggu orang-orang, ketenangan orang. Apalagi itu mobil kan suka dipakai ke dalam komplek, rumah saya juga dalam kampungan lah, pakai knalpot yang kayak gitu kurang etis aja. Takut mengganggu Iya, warga ya. Betul. Jadi lebih ke saling menghargai. Bener. Kita boleh melakukan apa yang kita mau, melakukan apa yang kita suka, asal nggak ngerugiin, yang mengganggu orang lain. Baik. Kalau berbicara soal otomotif nih, pasti nggak pernah luput nih dari yang namanya komunitas. Bener nggak? Bener banget sih. Nah, aku mau tahu dong, komunitas apa aja sih yang ada di dunia otomotif yang kamu tahu? Banyak sih kalau dunia otomotif. Komunitas itu kan tempatnya orang yang suka otomotif atau yang suka hobi disatuin tuh di dalam satu grup atau di satu tempat. Buat itu mereka pada sharing tuh hobi-hobi mereka, selain ganti ini, ganti apa. Jadi kita bisa bertukar hobi lah, bisa dibilang juga pikiran gitu kalau di dalam satu grup. Kadang di grup itu ngadain silaturahmi bareng, kayak setiap libur weekend pasti ngadain silaturahmi bareng, ketemu, ngumpul, terus yang ngobrol-ngobrol, bawa kendaraan yang kita pakai, yang kita modif gitu, dipejeng, terus nanti mereka ngeliat-liat, merhatiin, nanya-nanya. Ya intinya buat nuker ini aja sih, pikiran hobi kita sama yang lain, atau bisa menjadi buat nyari referensi modif yang lain gitu. Kayak misalkan ngeliat motornya temen kita nih, wah ini bagus juga nih kalau pakai ini di motor kita, atau sebaliknya di mobil, wah ini bagus juga nih kalau pakai ini di mobil, kayak gitu sih. Jadi ya bisa mempertimbangkan lah kalau mau beli ini bagus enggaknya, cocok enggaknya. Kan rata-rata kita nggak tahu itu bagus enggaknya kalau kita belum beli. Ntar giliran udah beli pas dipakai jelek kan gak enak juga. Jadi lebih ke mencari testimoni juga ya. Itu juga salah satu fungsinya komunitas. Kalau kamu ada nggak sih ikut komunitas gitu? Ada, kalau ikut komunitas ada. Itu komunitas apa namanya? Kalau yang motor Supraholic namanya. Oh, Supraholic. Itu dia menaungi seluruh Indonesia atau di kawasan? Yang seluruh Indonesia ada, setiap di daerah ada. Kayak Supraholic Jakarta, Supraholic Banten, Supraholic Tangerang, itu ada chapternya, namanya chapternya masing-masing kayak gitu. Jadi sejak kapan tuh kamu menekuni terjun di dunia komunitas itu? Udah dari SMA kelas 2, di 2000 berapa ya? Cukup lama ya berarti ya? Ya lumayan. Jadi jatuhnya kita tuh dikumpulin kayak satu chapter, nanti ngumpul nih, chapter kita ngumpul, pergi ke Tangerang, ketemu chapter Tangerang. Ntar kalau misalkan ada kayak bantuan bansos, itu semua Supraholic Indonesia terjun, ngumpul. Misalkan ada kejadian di Lampung, di Aceh. Nah, yang bisa berangkat siapa aja, nanti dari situ dikabarin jalannya bareng. Oh, jadi ini juga bisa untuk membantu sesama. Iya, emang lebih sering bantu sosial sih. Salah satu fungsinya juga itu. Wah, seru juga ya. Berarti kegiatan di komunitas yang kamu gabung itu, kira-kira kalau untuk di dunia otomotif ini kamu udah menghabiskan berapa banyak budget sih? Kalau dihitung
nggak ketahuan ya. Kalau di itu nggak kelihatan, cuman kalau dikira-kira ya lumayan lah. Boleh di range nggak berapa tuh kisarannya? Sekitar 40 ada. 40 selama bertahun-tahun tuh kamu mengikuti? Selama 4 tahun. Selama 4 tahun? Iya. 4 tahun 40 berarti per tahun tuh 10 juta ya? Gak setiap tahun kita belanja sih, kayak setiap per 2 tahun baru habisnya sekian, langsung banyak. Atau nggak habis di 3 tahun langsung ngeluarin budget yang banyak sekalian gitu. Jadi nggak bertahap setahun 10 juta gitu. Enggak. Oh kayak gitu. Untuk range 40 itu maksudnya udah mencakup motor dan mobil atau cuma satu kendaraan aja? Udah mencakup motor mobil. Menurut kamu, kelebihan kendaraan yang sudah melakukan pembaruan itu apa sih? Kalau di motor ya? Iya. Motor, saya main mesin. Ya main mesin pasti tujuannya buat nyari larinya si kencengnya kan. Tapi bukan buat balap, bukan buat atau kejahatan lah ya. Lebih pakainya sih kan sering balik malam nih. Ngerinya jaga-jaganya kalau ada orang jahat kita seenggaknya bisa lari. Soalnya kalau kita lawan kita pasti kalah, dia kan pasti udah bawa persiapan nih senjata atau apa, kita nggak bisa lawan ya minimal kita bisa nyelamatin diri kita sama benda kita gitu. Oh jadi itu juga bisa ya untuk melindungi diri kita kalau misalkan Bisa. ada bahaya Iya. gitu. Kayak misalkan kan gue sering balik malam nih, aku sering balik malam saya kayak gitu. Oke gitu. Terakhir nih, aku mau nanya. Ya. Kamu ada nggak sih pesan-pesan untuk para pemula yang baru ingin bergabung di dunia otomotif ini? Hal apa yang harus mereka persiapkan? Yang harus dipersiapkan kendaraannya ya, yang pertama kendaraannya, yang kedua waktunya, uang. Oh iya ya Pak. Jangan sampai kita mau main ya kan itu hobi yang mengeluarkan uang. Benar. Jangan sampai kita ngeduluin hobi tapi ngebelakangin kebutuhan kita yang lain, apalagi sampai minjem segala macam cuman buat demi hobi. Itu nggak bakal balance, nantinya bakal susah sendiri. Iya. Soalnya ngelihat pernah ada temen yang kayak gitu, dia malah jadi berantakan cuman buat ngutamain hobi yang kayak gitu doang, yang nggak bisa jadi apa-apa. Ya hobi, namanya hobi gimana sih ya, kalau bisa sih nyiapin uang, terus tahu apa yang mau dimodif, apa yang penting, kegunaannya apa kayak gitu. Jadi jangan asal beli asal bagus, apalagi mahal kan, Iya benar. buang-buang aja gitu, mending dipakai buat yang lain si uangnya itu. Nutup. Oke. Sekian dari wawancara kita kali ini bersama dengan Reza. Saya Dewi Aula Paraswati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.